Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Permana. Saya adalah guru mata pelajaran Teknik Pemesinan. Akan menyampaikan penanganan permasalahan siswa berkenaan dengan penurunan motivasi belajar karena kecanduan game. Sebagai sumber referensi, saya menggunakan lembar observasi selama proses pembelajaran untuk melihat penurunan motivasi belajar. Kemudian dari lembar penilaian tugas, dari tugas yang anak kumpulkan. Deskripsi permasalahan berdasarkan data observasi yang saya lakukan dan rekap nilai pembelajaran diperoleh data siswa bernama X terlihat penurunan dalam nilai dan prestasi belajarnya. Hal ini membuat saya khawatir, mencoba untuk berbicara, untuk menanyakan penyebab penurunan motivasi belajar tersebut, kenapa dia tidak berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Ternyata setelah saya berbicara empat mata dengan anak tersebut, penyebab permasalahannya adalah anak sering bermain game online sampai larut malam, sehingga mengganggu waktu istirahatnya dan membuat anak kelelahan sehingga pada saat pembelajaran dia tertidur. Untuk mencari alternatif solusi permasalahan, yang pertama saya melakukan konseling, di mana melakukan pendekatan secara individu dengan anak, meminta kepada siswa untuk mengurangi waktu bermain game dengan memperlihatkan efek buruk yang akan dihadapi anak dalam jangka waktu pendek dan jangka panjang. Saya mencari beberapa sumber berkenaan dengan pengaruh buruk dari bermain game untuk kecerdasan, kemudian kesehatan anak dalam jangka panjang akan terjadi penurunan. Dan ini saya coba terapkan kepada anak, mencoba untuk agar anak berempati, melihat ke depan pengaruh buruk dari bermain game ini. Kemudian yang kedua saya berkolaborasi dengan orang tua untuk menyamakan pola asuh dan pola tindak ketika anak bermain game dalam jangka waktu yang terlalu lama. Kita akan berusaha untuk mengingatkan dengan cara persuasif sehingga anak lebih dimotivasi untuk melihat pengaruh untuk dirinya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Setelah dilakukan penanganan ini secara konsisten selama 1 minggu, saya memanggil anak, kemudian memantau selama proses pembelajaran, bekerja sama dengan teman-teman siswa di kelas yang peduli dengan anak tersebut. Kemudian saya juga berkoordinasi dengan orang tua untuk terus mengingatkan agar anak tersebut ada yang mengontrol ketika di rumah dan kembali ketika dia bermain game terlalu lama akan disamakan pola tindaknya untuk mengingatkan. Kemudian agar orang tua juga lebih lebih memperhatikan kolaborasi dengan anak, memperhatikan waktu bersama dengan anak dan bercengkrama lebih lama sehingga anak bisa waktunya itu terakomodir sehingga orang tua lebih dekat dengan anak, kemudian waktu bermain gamenya akan tersita oleh aktivitas keluarga di rumah. Nah, dan ini alhamdulillah setelah 1 minggu anak mengalami perubahan. Jadi dalam kelas anak tidak ngantuk lagi, kemudian tugas yang dikumpulkan juga nilainya lebih baik. Berdasarkan hasil penanganan yang diperoleh, ternyata penanganan siswa yang mengalami penurunan motivasi belajar akibat bermain game yang berlebihan bisa dilakukan dengan pendekatan konseling individual dan bekerja sama dengan orang tua untuk menyamakan pola asuh dan pola tindak. Dan hal ini terbukti berhasil di mana siswa menjadi tidak tergantung lagi pada game, lebih dekat dengan orang tua, kemudian lebih semangat dalam belajar, sehingga anak
prestasinya menjadi kembali baik seperti sebelum dia kecanduan game. Demikian kronologis penanganan masalah siswa yang saya hadapi. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi teman-teman yang lain dan bisa lebih meningkatkan kompetensi saya sebagai guru ke depannya sehingga ketika terjadi permasalahan yang sama bisa diterapkan. Kemudian saya bisa menjadi lebih dewasa dalam menangani anak dan lebih dekat dengan orang tua dan lebih peduli terhadap anak sehingga terjadi trisentra pendidikan di mana orang tua terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Nah, ke depannya mungkin saya ingin berkontribusi dengan masyarakat juga berkolaborasi bagaimana masyarakat juga memiliki peran untuk menjadi pendidik. Jadi, tugas mendidik tidak hanya dari guru saja, tapi orang tua dan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.